Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan memberikan dua materi terakhir, yaitu komplemen dengan sitokin. Materi ini boleh saya gabungkan karena keduanya sifatnya hampir sama, mereka berupa protein yang kalau sitokin itu kita tahu dia sebagai mediator untuk komunikasi antar sel dalam sistem imun tersebut, baik itu dalam proses sistem imun non-spesifik dan sistem imun non-spesifik dan spesifik. Padahal ini untuk komplemen ini dia banyak membantu pada hal fagositosis. Jadi kalau komplemen itu juga berupa protein yang nantinya dia akan membungkus antigen. Jadi kalau setelah nanti beberapa sinyal-sinyal, jadi kedua protein tadi ini, komplemen baik itu komplemen dan sitokin ini merupakan yang awalnya mereka inaktif dan kemudian akan bisa aktif begitu ada sinyal, atau kalau pada hal ini kita akan mengenali dalam proses sinyal transduksi. Jadi begitu reseptor saling berinteraksi antara reseptor dengan ligan itu kemudian akan mengaktifkan sistem respon dalam sel tersebut. Jadi contohnya kemudian komplemen itu kemudian diaktifkan dalam beberapa jalur transduksi, nanti kita bisa melihat bagaimana uraiannya. Oke, baik. Kali ini saya akan membahasnya bertahap, sistem komplemen dulu. Jadi ini mengingatkan bagan yang pertama kali Ibu munculkan bahwa bagian penting dari sistem imun yang sangat penting kalian untuk kuasai di sini adalah di bagian ini, yaitu adalah pada bagian sistem imun itu kita tahu komponen-komponen apa saja yang terlibat non spesifik. Kalau spesifik kita sudah tahu, gampang sekali untuk kalian ingat bahwa pada sistem spesifik itu cuma ada dua, humoral dan seluler. Humoral kita tahu yang menjalankan adalah sel B, dan sedangkan seluler dijalankan oleh sel T dan beberapa komponen-komponen di dalamnya yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya. Nah, kita kemudian kembali lagi mengulang lagi bahwa di non-spesifikus pun sebenarnya ada dikatakan di situ bagian yang komponen humoral. Humoral di pertemuan pertama juga Ibu sudah sampaikan bahwa humoral itu berupa humor dari kata cairan, jadi dia merupakan bagian yang larut biasanya. Jadi makanya di humoral ini dia terdiri atas komplemen dan interferon, kemudian C-reaktif protein. Jadi sebenarnya ini sudah masuk juga ke bagian komplemen kalau C-reaktif protein ini. Nah, kemudian apa-apa saja yang penting di komplemen ini, jadi dikatakan sebagai mediator dia. Jadi di sini akan kalian mengenali banyak alfabet atau huruf C yang kemudian ada diikuti oleh huruf-huruf sampai 9. Jadi ini merupakan jalur-jalur nantinya. Tapi setelah jadi ini merupakan mediator yang dilepaskan. Jadi begitu satu mediator ini dilepaskan, pasti akan ada respon yang akan ditimbulkan. Jadi kalau C1 ini misalnya dilepaskan, setelah aktif, dia akan meninggikan permeabilitas vaskular. Kita tahu kalau permeabilitas vaskular ini bisa ditandai dengan nanti ada proses inflamasi atau proses peradangan ya. Dan kemudian setelah dilepaskan C2, dia akan mengaktifkan protein kinin. Kemudian kalau C35 itu ada proses kemotaksis. Kemotaksis dari kata dia sengaja. Jadi sebenarnya ini memang komplemen ini adalah membantu sel fagosit yang kalau misalnya fagosit ini tadinya agak kesusahan untuk menarik antigen, jadi dengan adanya mediator yang dilepas oleh komplemen itu dengan gampang dia akan menarik antigen ini untuk bisa tertelan ya, terfagosit oleh sel fagosit. Nah, dan kemudian ada peristiwa-peristiwa namanya opsonin. Opsonin itu yang Ibu akan jelaskan bahwa kalau misalnya ini adalah antigennya ini, nah komplemen ini akan melepaskan C3B yang akan membungkus. Dia akan membungkus antigen ini, jadi akan lebih gampang untuk ditelan oleh si sel fagosit. Oke? Sampai di situ. Dan kemudian ada beberapa mediator-mediator lainnya yang juga punya fungsi yang sama, yaitu kometaksis. Dan yang paling terakhir itu adalah tujuannya apa dengan komplemen ini adalah pastinya begitu setelah semua
diarahkan ke fagosit, dan kemudian ada juga senjata pamungkas di sini, kalau boleh Ibu katakan dia sebagai senjata pamungkas, karena setelah mediator C8 dan C9 dilepaskan, dia bisa menghancurkan selnya, jadi bisa menghancurkan sel dari antigen tersebut dengan cara merusak membran selnya, dan kemudian setelah membran selnya dihancurkan, dia akan kemudian mengeluarkan semua isi dari antigen tersebut. Otomatis antigen atau mikroorganisme yang menyerang sistem imun tadi itu akan lebih cepat dikalahkan dengan adanya komplement. Makanya kalau kalian membaca literatur, buku-buku itu komplement ini sangat besar perannya dalam membantu sel fagosit dan antibodi atau sel B di sini, yang jadi dia lebih banyak membantu pengepungan antigen ya, dengan kemampuan kimiawinya tadi ini. Nah, kemudian apa itu komplement? Komplement itu merupakan salah satu sistem imun ya. Kalau di bagian tadi pun sebenarnya kita sudah lihat sangat jelas. Kalian sudah bisa memberikan definisi sendiri bahwa komplement itu merupakan salah satu sistem imun yang berfungsi dalam inflamasi ya. Jadi dia bisa membantu dalam proses peradangan, karena tadi itu ingat C1 tadi dia bisa meningkatkan permeabilitas vaskular. Jadi kalau di penjelasan inflamasi sebelumnya Ibu juga pernah menjelaskan bahwa tanda-tanda sebelum terjadi inflamasi itu kan sebelumnya adalah pelebaran sel darah, pengembangan permeabilitas vaskular. Jadi dia akan meningkatkan suplai oksigen ke sekitar permukaan luka ya, yang terjadi peradangan. Kemudian terjadi proses obsodisasi, yaitu penempelan protein pada sekitar antigen ya. Jadi dia melapisi, jadi obsodisasi itu melapisi partikel antigen dengan protein khususnya, dan kemudian juga akan merusak membran patogen yang seperti tadi sebelumnya di slide sebelumnya Ibu sudah jelaskan. Nah, jadi sifatnya bagaimana? Dia sifatnya humoral, jadi dia akan larut dalam keadaan tidak aktif ya, ingat ya. Jadi awalnya komplement, baik komplement dan sitokin ini semuanya dalam keadaan tidak aktif. Kemudian dia akan setelah tadi dalam keadaan tidak aktif ini, dia akan melibatkan beberapa enzim untuk proses pengaktifannya atau aktivasinya. Jadi berikut juga beberapa enzim pengontrol, dan beberapa juga ada sebenarnya yang bekerja tanpa aktivitas enzim. Nah, sistem komplement ini merupakan saya akan mengarahkan dulu. Sistem komplement ini merupakan salah satu sistem pertahanan tubuh yang terdiri dari protein yang diproduksi dalam hati dan berada dalam peredaran darah serum. Jadi dia kalau untuk mendeteksi seberapa besar produksi komplement dari misalnya orang yang tersuspek satu penyakit itu, jadi akan untuk memperoleh sampelnya itu kalian harus mengambil di daerah mengambil sampel itu berupa serum dari darah tersebut. Nah, untuk komplement itu tersendiri, dia bisa membunuh mikroorganisme itu melalui 3 jalan, yaitu ini juga berulang dari slide sebelumnya, adalah dengan proses opsonisasi, yaitu pelapisan antigen dengan protein, kemudian dengan melalui proses inflamasi, yaitu peningkatan proses peradangan ya. Masih ingat tanda-tanda apa yang ditimbulkan dari proses inflamasi? Jadi ada 4 tanda-tanda, yaitu KDRT, kalor itu panas, dolor itu sakit ya, rubor itu memerah, T-nya tumor itu membengkak. Jadi itu tanda-tanda yang diberikan respon sistem imun. Jadi sebenarnya komplement ini akan lebih membantu meningkatkan permeabilitas supaya inflamasinya ini lebih cepat terjadi ya. Nah, kemudian sitolisis. Sitolisis adalah dia akan menghancurkan membran atau namanya mengeluarkan isi sel dari patogen. Nah, bagaimana aktivasi komplemennya? Seperti saya sampaikan tadi bahwa komplement ini awalnya dalam keadaan inaktif. Jadi begitu ada aktivitas, begitu dia bisa diaktifkan
otomatis dari jalur pengaktifan sebelumnya ada apa namanya pengikatan antara reseptor dan ligan yang kemudian akan ada beberapa sinyal-sinyal transduksi yang akan memanggil komplemen inti ya supaya dalam apa namanya aktif ya. Dengan mediator apa yang dilepaskan untuk jadi seperti yang di slide sebelumnya satu mediator ini dilepaskan berarti dia akan menimbulkan satu respon terhadap sel itu. Jadi kemudian kalau kita bisa lihat di komplemen itu untuk beberapa kejadian di sini bisa dibedakan antara dua jenis aktivasi yaitu aktivasi yang klasik dan aktivasi yang alternatif. Jadi untuk beberapa kejadian penyakit itu juga kebanyakan kalau berupa infeksi penyakit-penyakit infeksi itu diawali oleh penyakit apa namanya reaksi aktivasi yang alternatif. Perbedaannya di mana? Perbedaannya yaitu adalah kalau aktivasi klasik ini dia akan dimulai dari jalur C1, sedangkan jalur aktivasi alternatif ini akan dimulai oleh aktivasi jalur C3. Tapi kesemuanya ini rentetannya itu pun juga akan sampai ke C8 dan C9 ini. Ya, bisa dilihat kalau C1 ini sifat-sifat yang akan ditimbulkan respon terhadap selnya dan pada akhirnya pun walaupun ini klasik, walaupun itu alternatif, semuanya pun akan berakhir ke C8 dan C9 yaitu berakhir pada penghancuran dari isi membran sel daripada patogen itu tadi. Ya, mediator tadi sebenarnya ini hampir sama ya yang tadi di awal. Jadi, ya. Ya kalau tadi sampai di sini C4 epopsonin, ini ada tambahan kayaknya, tambahannya itu berupa kalau jadi nanti kayak ada pemecahannya A dengan B berarti memang itu sengaja dari jalur transduksi itu dia akan melepasnya C3A dan C3B kemudian terkonvert lagi menjadi C4 itu merupakan rangkaian dari jalur kaskade namanya, jadi kaskade. Nanti akan saya share materi dari biologi sel yaitu komunikasi sel itu berupa jalur transduksi. Jadi kemudian jadi ada tahapannya itu berupa kaskade. Jadi kaskade itu dia akan berupa tahapan-tahapan yang nanti menandakan bahwa respon itu apa namanya saling berurutan ya. Nah, kemudian C3A dan C5A ini merupakan materi anafilatoxin. Jadi anafilatoxin ini merupakan bahan dengan berat molekul yang kecil, jadi dia akan berfungsi pada degranulasi mastosit atau basofil. Jadi dengan adanya anafilatoxin ini dia akan melepaskan produksi histamin. Kalau kalian biasa membaca buku konten dari atau ingredient dari satu obat, kalau misalnya ada yang sering mengalami alergi, jadi kalian bisa membaca di kandungan obat tersebut nanti akan ada kandungan anafilatoxin. Anafilatoxin itu artinya dia akan kalau obatnya itu tadi akan diberikan obat antihistamin. Jadi sebenarnya histamin ini adalah secara alamiah akan dilepaskan oleh sistem imun bahwa dalam keadaan alergi itu sudah dalam kondisi yang berlebihan. Produksi histamin yang berlebihan itu menandakan bahwa reaksi alerginya itu pun juga sangat besar ditimbulkan. Jadi rekomendasi yang diberikan obat-obatan itu pun biasanya kalau kalian memberi obat-obat seperti interhistin itu dari kata histin, histamin. Jadi sebenarnya fungsinya itu adalah untuk menurunkan kadar histaminnya saja. Karena sebenarnya efek alergi yang kalian rasakan itu berupa gatal-gatal, memerah itu sebenarnya respon tubuh saja, respon tubuh dari misalnya apakah ada penolakan dari dalam sistem selnya kalian bisa melepas jadi dengan itu dia akan melepaskan produksi histamin yang berlebihan. Jadi cuma akan disarankan untuk menurunkan produksi histamin tadi dalam kondisi normal ya. Walaupun jadi histamin tadi itu bukan untuk obat alerginya. Jadi obat untuk menurunkan responnya ya. Jadi dengan produksi histamin tadi itu dia dengan sendirinya dia akan meningkatkan permeabilitas vaskular dan kontraksi otot polos. Jadi dia akan menimbulkan gejala-gejala lain pada reaksi alergi. Ya. Jadi kalau peningkatan permeabilitas vaskular itu juga bisa menimbulkan odem
atau edem ya, dari dalam bahasa kedokteran ini dia merupakan akumulasi cairan dalam jaringan yang mengandung lebih banyak antibodi dan akan dari lebih banyaknya antibodi dan juga komponen komplemen ya. Dia akan meningkatkan lagi pelepasan anafilatoxin, jadi dia juga akan memperluas reaksi inflamasi tadi. Dalam proses inflamasi, banyak leukosit yang akan dihancurkan, kemudian makrofag lain akan memasuki daerah tersebut, dan kemudian dia akan mengakhiri reaksi inflamasi tersebut. Nah, peristiwa penting lainnya juga yang terjadi pada komplemen ini tadi adalah fagositosis. Jadi kalau kita tahu bahwa komplemen ini banyak membantu dalam proses fagositosis, yang kita tahu adalah fagositosis ini adalah proses menghancurkan patogen dalam sel tanpa kerusakan jaringan di sekitarnya. Proses ini terjadi bila neutrofil, monosit, ya kita tahu ini merupakan sel-sel yang bekerja pada sel fagosit ya. Makanya dikatakan sel fagosit. Memang monosit, makrofag, dan eosinofil begitu dia kontak dengan sasaran inflamasi berupa bakteri, parasit, bahan asing dan sebagainya. Jadi fagositosis terjadi bila secara alamiah sel-sel fagosit itu kontak dengan sel fagosit ya, sel-sel patogen seperti bakteri. Nah, kalau misalnya fagosit ini artinya akan memakan benda asing, mikroorganisme atau jaringan yang rusak. Selama proses tersebut, enzim lisosom dilepas oleh makrofag keluar sel sehingga dapat merusak jaringan sekitarnya. Akibat kerjasama sistem imun non-spesifik dan spesifik dapat terjadi reaksi tubuh seperti panas, bengkak, sakit dan kerusakan jaringan. Itu merupakan tanda-tanda dari inflamasi. Jadi sebenarnya proses inflamasi itu bukan gejala penyakitnya, tapi itu adalah merupakan respon yang diberikan oleh tubuh bahwa sebenarnya sudah ada reaksi sudah terjadi respon imun terhadap sistem imun tadi itu. Ini proses gambar dari fagosit. Nanti saya share saja videonya ya. Nah, kemudian apa itu kemotaksis? Jadi ini merupakan tadi strategi-strategi yang terjadi ya, langkah-langkah yang dilakukan oleh komplemen dalam membunuh mikroorganisme. Jadi ada proses yang ini pun juga saya ulang-ulang lagi, bahwa kemotaksis ini merupakan gerakan fagosit ke tempat infeksi. Jadi sebenarnya dengan dilepaskannya tadi mediatornya tadi itu dia akan menarik fagosit. Jadi dia akan menarik fagosit ini ke tempat infeksi. Jadi kemudian respon terhadap berbagai faktor seperti produk bakteri atau faktor biokimia yang lepas pada aktivitas komplemen. Jadi dia sebenarnya bergerak itu karena adanya proses aktivasi atau dilepaskannya mediator dari komplemen di bagian di daerah infeksi. Nah, jaringan yang rusak atau mati dapat juga melepas faktor kemotaksis. Jadi secara alamiah memang juga ada yang dilepaskan oleh jaringan yang sudah rusak atau mati. Nah, sel PFN atau polimorfonuklear ini dia bergerak cepat. Jadi dia berada ini secara normal ya. Ini secara normalnya seperti ini. Kalau sel polimorfonuklear ini itu makrofag ya. Ini sel makrofag ini dia akan waktu begitu terjadinya infeksi itu dia bisa sampai ke tempat infeksi itu lamanya 2 sampai 4 jam. Jadi kemudian kalau monosit kita tahu dia mononuklear, dia bergeraknya agak lebih lambat. Dia perlu waktu 7 sampai 8 jam untuk sampai ke TKP atau tempat infeksi. Jadi setelah adanya mediator yang dilepaskan oleh komplemen ini yaitu misalnya TC35A, C3A, C5A, dia mempunyai efek kemotaksis. Jadi kalau yang tadinya jalannya kura-kura, jalan monositnya tadi ini agak lambat, jadi dia bisa akan lebih mempercepat sampainya dia ke pusat tempat infeksi tadi. Oke. Nah, proses lainnya ini kalau yang dikatakan opsonisasi itu seperti ini. Kalau saat tadi menyampaikan bahwa opsonisasi itu adalah melapisi antigen dengan partikel proteinnya, jadi ini seperti ini. Jadi otomatis juga ada proses perlekatan dengan reseptor ya, reseptornya komplemen. Jadi di sini bisa lihat ini adalah neutrofil. Jadi ini neutrofil atau sel fagositnya. Jadi kalau dia, ini coba kita bisa lihat, ini adalah mediator-mediatornya, CR1, CR3, CR4,
ya, merupakan reseptor dari antibodi ya. Kalau ini reseptor dari antibodi. Jadi sebenarnya ini sudah ada di sini antibodi. Jadi sebenarnya respon apa namanya kompleks yang terjadi kerjasama di sini adalah antara sel fagosit ya, ini neutrofil, kemudian antibodi dan komplemen ya. Jadi sebenarnya nanti kita bisa lihat ini adalah sebenarnya bakterianya. Nanti di mana letaknya komplemen itu tadi? Nah ini kita lihat komplemennya. Jadi dia akan melapisi antigennya tadi ini. Kalau begitu tadi C3b dilepaskan berarti fungsinya dia harus melapisi antigen tersebut. Setelah dia dilapisi, nah jadi dengan dia dilapisinya tadi ini dia akan lebih gampang untuk ditelan oleh sel neutrofil. Kalian bisa lihat di sini. Dan kemudian granulnya ini akan berfusi dengan fagosom dan kemudian akan melepaskan toksis oksigen yang akan membunuh bakteri tersebut. Jadi itu adalah mekanisme kerjasama antara walaupun sebenarnya sudah ada antibodi yang kita tahu adalah sel senjata pamungkas, tapi sebenarnya dengan adanya komplemen ini dia akan lebih mempermudah lagi supaya dia lebih gampang di engulf atau ditelan oleh sel fagosit. Nah, kalian bisa melihat lagi fungsi lainnya adalah fungsi opsonisasi seperti tadi ya, melapisi partikel antigen oleh antibodi dan atau oleh komponen komplemen sehingga lebih mudah dan cepat dimakan oleh fagosit ya. Opson ini merupakan molekulnya ya. Jadi ya, adherence imun. Jadi partikel antigen yang dilapisi oleh antibodi tadi itu pastinya karena atas pengaruh komplemen. Jadi kemudian setelah itu dia akan melekat pada berbagai permukaan. Nah, kinerja sistem komplemen, kinerjanya itu bagaimana caranya bekerja ini adalah dalam proses kaskade. Di awal-awal tadi Ibu sudah sampaikan bahwa kaskade itu seperti kayak apa namanya lompatan air mancur, air terjun. Satu ini ke sini, ke sini. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan ya. Sebenarnya pun kalian tadi bisa melihat dari bagan C1, C2, C3 ya, sampai ke C3 sampai C9 tadi itu sebenarnya kayak seperti lompatan aktivasinya seperti itu. Itu dikatakan kaskade. Jadi ya satu proses, bila satu reaksi ini akan memicu reaksi lainnya, dan reaksi lainnya akan memicu reaksi lainnya berikutnya, begitu terus-menerus. Itu dikatakan proses kaskade. Nah, tipe reaksi tersebut tumbuh secara berkelipatan dan dalam tempo yang cepat. Nah, kaskade aktivasi ya, activation kaskade ini komplemen protein komplemen ini biasanya akan ditandai atau didesain atau Oke lah ditandai dengan uppercase letter huruf besar C dan kemudian dan secara inaktif sampai mereka akan dilepaskan ke produk ya. Jadi dia ditandai dengan letter C ya, huruf besar C. Kemudian ketika produknya ini dilepaskan begitu mereka aktif ya, produk aktif ini kan biasanya akan ditandai oleh lowercase atau huruf kecil A atau B. Jadi kalau misalnya dia sudah sudah dilepaskan dan kemudian berarti dia sudah menandakan itu sudah aktif, dia akan diikuti oleh huruf kecil A dan B. Jadi dia akan lebih membagi dirinya lagi menjadi dua, ya. Itu adalah jalur kaskade. Nah, aktivasi komplemennya ini tadi secara umum yang paling terjadi adalah jalur klasik, ada juga jalur lektin dan jalur alternatif. Kalau jalur klasik tadi ini ditandai oleh dimulai dari dengan pelepasan mediator C1, sedangkan jalur alternatif ini dimulai oleh C3. Aktivasi jalur klasik ini diaktifkan oleh kompleks imun, antigen dan antibodi, sedang jalur alternatif itu tidak. Jadi kalau tadi kalian lihat ada beberapa gambar tadi sebelumnya ini bahwa ada yang sudah dilapisi sel fagosit sudah dilapisi oleh antibodi, berarti itu menandakan jalur klasik. Jadi dia akan membantu sel fagosit dan antibodi ya, itu melalui jalur klasik. Nah, ini perbedaan jalurnya nanti kita bisa lihat.
Jadi sebenarnya yang paling banyak kerjanya itu di sini, di classical pathway, karena memang dia ini ditandai ya. Jadi dia ditandai oleh adanya antibodi yang mengikat ke antigen yang spesifik atau permukaan patogen, sedangkan di sini alternatif pathway ini dia akan ditandai oleh adanya patogen ya, pada permukaan, patogen permukaan yang akan membentuk apa namanya kondusif, lingkungan yang kondusif terhadap pengaktifan komplement. Jadi ini perbedaannya di sini. Sedangkan pathway lectin ini dia ditandai oleh pengikatan protein MBP ya, MBS ya ini ya, protein manose yang terikat pada manose yang akan mengikat pada surface apa namanya patogen permukaan. Nah, ujung-ujungnya sebenarnya pada yang paling dinantikan dari ketiga jalur ini adalah sampai ke C3 dan C5 konvertasi. Convert itu berarti berubah ya, mengubah menjadi 2 cabang. Jadi sebenarnya makanya tadi yang saya Ibu sampaikan, walaupun C1 classical pathway ini bermula dari C1, tapi kan nanti ujungnya dia akan ketemu di C3. Kalau misalnya alternatif ini C3 ini apa namanya jalur alternatif ini dimulai oleh C3, memang karena di C3 inilah banyak mediator yang dilepaskan yang punya fungsi banyak ya. Ya, jadi kita bisa lihat di sini banyak-banyaknya fungsi-fungsinya, opsonisasi dan fagositosis, kemudian melepaskan sel apoptosis ya, kemudian dia akan membentuk membran attack pathway. Jadi membran attack pathway ini adalah merupakan nanti kayak melubangi MAP ya. MAP ini dia akan menyebabkan sitolisis dan kemudian dia akan menyelesaikan dari kompleks imun. Nah, ini apa namanya jalur klasik, ingat ya, jalur klasik itu ditandai oleh kompleks antara antigen dan antibodi. Sedangkan jalur alternatif itu perlekatan pada permukaan antigen, yaitu dia terjadi pada untuk respon non spesifik. Jadi kalau jalur alternatif ini memang untuk khusus mediator komplement yang berfungsi pada reaksi non spesifik. Sedangkan klasik ini dia memang membantu pada jalur sistem imun spesifik. Nah, setelah ini semua apa namanya aktif di permukaan dengan ciri-cirinya masing-masing, otomatis dia akan mengaktifkan komplement dan dengan beberapa fungsi khusus, fungsi umum yaitu adalah opsonisasi, inflamasi, dan kemudian sitolisis. Ya. Kalau ini berarti dimulai dari jalur klasik ya. Kalau jalur klasik ini bisa dilihat di sini apa tadi ditandai oleh pengikatan kompleks antigen dengan antibodi dan kemudian kerjasama dengan sel fagosit. Nah, komplement C1 ini akan menjadi aktif, respon imun spesifik karena bergantung pada inisiasi antibodi. Komplement C1 ini akan menjadi aktif begitu berikatan ya antara antigen dengan antibodi. Kemudian waktu berikatan dengan antibodi dengan FC. FC itu adalah bagian dari antibodi ya. Ini FC-nya yang memang untuk menempelkan komplement. FC-nya ini untuk menempel komplement, sedangkan FAB untuk menempelkan dirinya dengan antigen. Nah, jalur-jalurnya ini kita bisa lihat di sini. Jelaskan dulu. Jadi kalau ini berarti jalur C1 ya. C1 ini key ya, ditandai oleh, kalau tadi kan boleh A dengan B. Kalau di sini di awal C1 ini ditandai oleh tanda key RS. Key, kemudian dia akan mengaktifkan R, kemudian akan mengaktifkan S. Setelah itu dia akan mengaktifkan C2, C2 akan membelah ya, ini terbelah konvertase menjadi C2A dengan CB, tapi ini ya coba lihat ini. C2, kemudian setelah itu walaupun sebenarnya akan ada sedikit melompat antara C4 dengan C3 di sini ya. Nah, C2, kemudian setelah itu sorry, saya gambarkan dulu bagaimana ininya. Nah, ini C1, C2 dengan C4. Jadi agak tidak berurutan ini 3 dengan 4-nya ya di sini ya.
Jadi kenapa seperti itu? Ya ini sebenarnya untuk penomoran saja. Jadi sebenarnya kan paling utama di situ yang untuk starting point-nya semua tiga tiga fungsi tadi itu opsonisasi, fagositosis, kemudian sitolisis itu awalnya kan harus di C3, tapi makanya harus memang terlompati nih antara C2 dengan C4. Nah, pembentukan aktivasi. C3 ini akan mengaktifkan dua komplemen lainnya, yaitu C2 dan C4. Nah, ya kita bisa lihat dulu. Ya, tunggu. Saya akan mencarikan dulu. Ya, di gambar ini memang seperti itu. Jadi setelah C1 QRS, kemudian C4 ini akan mengajikan C4 dengan C4A dengan C4B, kemudian setelah itu C2, dan kemudian akan mengaktifkan C3. Ya. Nah, seperti ini tadi, C4 kemudian C2, dan setelah itu dia akan mengaktifkan C3. C3 pun, nah kalau kalian melihat gambarnya seperti ini, biasanya yang dilepaskan dia C3A ini, dia sudah punya fungsi tadi ya. Kalau C3A tadi itu berarti dia sudah memberikan fungsi opsonisasi C3A ya. Nah, kemudian C3B-nya ini akan berlanjut. C3B-nya ini misalnya dia akan kemudian mengaktifkan lagi nih, coba lihat. C3B-nya ini kemudian akan mengaktifkan C5, ya C5 ini kemudian dia lepaskan sebagai mediator. Jadi kalau dia tanda panahnya keluar, dia dilepaskan, berarti itu adalah sudah berupa mediator, bahwa kamu harus saya utus untuk mengirimkan sinyal untuk apa fungsinya dia ini, C3, C3A, C5A. Jadi dengan alfabet yang diikuti oleh A, itu otomatis dia merupakan mediator atau pesan khusus yang akan mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, kalau C5-nya tadi ini, C5B-nya ini yang akan membantu mengaktifkan C6 dengan C7 ya. Nah, setelah ini kita bisa lihat C6, C7 dan C8. Setelah itu C6, C7, C8, C9 nanti ada gambarnya sebenarnya. Di gambarnya itu sebenarnya dia akan membentuk satu lubang 6, 7, 8, 9 ini akan membuat lubang sampai kemudian patogennya ini kemudian lisis ya, seperti itu. Kita lihat. Jadi ingat ya, kalau ditandai dengan BB tadi itu dia sengaja dilepaskan, C3A-nya tadi itu sengaja dilepaskan untuk menyampaikan pesan mediator ya. Nah, jadi C567 ini merupakan kompleks, dikatakan kompleks membran attack ya, dikatakan dia sebagai MAC. Jadi C5, C6, C7 ini seperti akan membentuk satu kesatuan yang kompleks ya. Semua ikatan molekul kompleks tersebut akan membentuk lubang lingkaran pada dinding sel bakteri, dan proses tersebut dinamakan membran attack kompleks. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi dia seperti akan membentuk melubangi dari sel dinding sel bakteri tadi tersebut ya. Nah, kalau tadi di gambarnya seperti ini. 5, C5, C6, C7 dan C8 dia akan otomatis dia akan menyebabkan isi selnya tadi ini akan keluar ya. Nah, perbedaannya tadi kalau jalur alternatif ini merupakan bagian dari sistem pertahanan spesifik, tidak ada proses antibodi situ, tidak memerlukan antibodi. Jalur alternatif berjalan sangat lambat, lebih lambat daripada jalur klasik.
Jadi kalau alternatif ingat dia ditandai oleh awalnya C3, jadi hampir sama sebenarnya konvertasinya. Kalau C3 ini akan berubah menjadi C3B dan C3A. C3A dilepaskan untuk mempunyai mediator, menyampaikan pesan, ya. Kemudian C3B ini akan ditambahkan oleh faktor B dan faktor D. Dia akan mengkonvertasi menjadi C3 ya, C3B, B kecil. Ini proses kaskade ya di sini ya. Jadi banyak enzim yang dibutuhkan yaitu faktor B, D dan properdin. Kemudian C3 ini akan berkonvertasi menjadi C5 ya. Jadi kita lihat di sini banyak B kecil, B besar, B kecil. Nah, ini dia berlipat lagi, B-nya lagi menjadi 3B. Jadi karena penambahan C3 properdin ya dari properdin ini. Jadi kemudian setelah ini dia akan mengaktifkan C5, C5 kemudian akan mengaktifkan C5B dan C5A dilepaskan lagi sebagai mediator dan kemudian akan membentuk membran antikompleks. Jadi artinya dari C5 ini C5B akan mengaktifkan C6, C7 dan C8 ya untuk membentuk membran antikompleks. Hampir sama. Ingat ya, kalau dia dilepaskan berarti dia sebagai mediator. C3B ini pada permukaan sel akan mengikat plasma protein lain disebut faktor B. Ini secara satu persatu. Ada juga faktor D, jadi merupakan protein. Nah, jadi ditambahkan tadi protein berupa properdin. Properdin atau disebut faktor P akan melekat pada PC3B kecil, B besar B kecil, kompleks untuk menstabilkan. Setelah itu dia akan membentuk aktivasi C3 kompleks untuk jalur alternatif. Nah, setelah kompleks ini dia akan baru terbentuk C5. C5 aktivasi, C5 akan menjadi membelah atau terkonvertase menjadi C5 ada C5B, kemudian C5B akan mulai memproduksi membran attack kompleks C6, C7 dan C8 ya. Sampai C9. Nah, itu tadi. Jadi kemudian ada beberapa kejadian. Ada kejadian yaitu ada defisiensi komplement. Jadi defisiensi itu berarti adalah kekurangan atau penurunan atau ya adalah merupakan proses kelainan yaitu bahwa hilangnya satu unsur. Jadi komplement juga defisiensi atau penurunan atau hilangnya fungsi komplement itu akan menimbulkan satu penyakit. Contohnya saja, kalau misalnya untuk penyakit lupus, ya itu adalah merupakan penyakit imun yang sudah tidak bisa disembuhkan. Jadi artinya apa yang terjadi pada orang yang menderita penyakit lupus tersebut adalah dia berarti dia terganggu pada jalur klasiknya. Jalur klasik ingat tadi berarti adalah ya proses yang harus diawali oleh aktivasi antibodi dengan antigen tersebut, kompleks antigen antibodi. Berarti ada kelemahannya di situ. Dia tidak mempunyai terjadi defisiensi pada jalur klasiknya. Nah, jadi kemudian ada beberapa penyakit-penyakit yang disebabkan itu seperti angiodema ya, berarti dia akan terjadi defisiensi pada bagian C1-nya. Ya, saya rasa itu untuk komplement. Bagaimana dengan sitokin? Bagaimana dengan sitokin? Kita akan lanjutkan dulu. Mana nih sitokinnya? Oke, saya sampaikan dulu. Sitokin tunggu ya. Ya, ini sudah di belakang sitokinnya. Ya, kalau sitokin ini kan merupakan protein juga ya, merupakan media komunikasi. Jadi merupakan
suatu substansi seperti hormon yang berfungsi sebagai sinyal interseluler yang mengatur respon inflamasi lokal dan sistemik terhadap antigen asing. Jadi sekresinya juga dibatasi sesuai kebutuhan. Ada beberapa jenis-jenis sitokin yang kalian harus pahami di sini. Yaitu monokin, yaitu merupakan sitokin yang disekresikan oleh sel monosit. Dia berupa apa? Dia berupa interleukin. Ya, kalau interleukin itu akan disingkat oleh kata IL. Interleukin 1 IL1, interleukin 6 berarti IL6. Nah, kemudian kalian bisa lihat di sini ada namanya tumor necrosis factor atau TNF dan kemudian interferon. Itu ditandai oleh IFN. Ada interferon alfa. Nah, jenis sitokin yang kedua adalah limfokin, merupakan sitokin yang disekresikan oleh sel limfosit, antara lain interferon gamma, ya. Kalau tadi ada alfa, ini adalah interferon gamma yang dilepaskan oleh limfokin. Kemudian ada IL-2, IL-3, ada IL-4, IL-5 dan IL-7. Kemudian ada jenis sitokin lainnya berupa granulosit monokin CSF atau koloni stimulating factor. Jadi ini biasanya ini ada pada proses hematopoiesis atau pembentukan sel-sel darah merah. Sel-sel darah ya, hematopoiesis. Nah, kemudian sitokin, fungsi sitokin secara umum yaitu adalah pengendalian atau hematopoiesis dan limfopoiesis, kemudian mengendalikan respon imun dan reaksi inflamasi dengan cara mengatur pertumbuhannya atau mobilitasnya dan defesensinya. Kemudian dia akan berperan dalam patofisiologi beberapa penyakit. Jadi sebenarnya sitokin ini juga bisa berupa indikator atau penanda bahwa untuk beberapa penyakit-penyakit yang defisiensi tadi seperti defisiensi sistem imun atau kegagalan autoimun itu bisa ditandai dengan mengukur berapa kadar sitokinnya. Jadi kalau akan ketahuan kalau misalnya dalam pasien tersebut kadar sitokin misalnya interleukin 2-nya misalnya yang meningkat, berarti ini akan ketahuan diagnosisnya bahwa ini adalah merupakan dia terjadi respon inflamasi yang besar dalam tubuhnya. Itu bisa berupa sebagai indikator. Nah, sifat-sifat sitokin ini adalah bisa yang ada yang pleiotropik, artinya satu jenis sitokin dapat diproduksi oleh beberapa jenis sel dan dapat bekerja pada beberapa sel target. Jadi satu jenis sitokin dapat diproduksi oleh beberapa jenis sel. Jadi misalnya ada 3 jenis sitokin, tapi dia fungsinya misalnya untuk mengaktifkan sel B. Jadi sama ya. Kalau redundansi itu merupakan beberapa jenis sitokin berbeda dapat menghasilkan efek yang sama. Ini justru kebalikan dari pleiotropik tadi. Sinergis adalah satu sitokin dapat mempengaruhi sintesis dan dapat meningkatkan aktivitas sitokin lainnya, sedangkan antagonis ini kebalikan lagi dari sinergis. Jadi kalau justru ini, kalau misalnya satu interleukin 2 gunanya dia untuk meningkatkan proses inflamasi, sedangkan interleukin 1 ini justru berlawanan dengan sifatnya, itu merupakan antagonis. Kita bisa lihat dulu gambarnya di mana. Nah, ini dia. Dikatakan pleiotropism tadi artinya satu jenis interleukin dilepaskan itu bisa untuk beberapa fungsi. Ya, jadi fungsi satu interleukin ini justru banyak fungsinya yang banyak fungsi yang bisa dihasilkan. Jadi dia bisa berfungsi untuk memproduksi antibodi IgE, juga bisa menyebabkan diferensiasi atau pembentukan sel T helper ya. Nah, sel T helper 2. Kemudian dia bisa menghambat proses makrofag ya, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu fungsi lainnya ada redundansi, yaitu artinya tadi apa? Beberapa justru interleukin yang dihasilkan, tapi fungsinya untuk satu fungsi saja. Dia untuk proliferasi atau perbanyakan dari sel B. Jadi IL-2, IL-4, interleukin 4, interleukin 4, 2, dan 5 ini fungsinya justru sama Ji, untuk proses proliferasi dari sel B. Bagaimana dengan sinergi? Artinya dua sitokin yang dihasilkan ini bersinergi, jadi hasilnya fungsinya sama. Sedangkan antagonismenya justru berlawanan. Kalau interferon gamma tadi dia untuk mengaktifkan makrofag, justru interleukin 10 ini dia akan menghambat aktivasi dari makrofag. Jadi kebalikan. Jadi justru antagonis ke sifat fungsinya. Jadi ini satu-satu, interleukin 1 ini merupakan sumber utamanya dari monosit dan makrofag. Saya rasa ini tidak perlu terlalu ini karena tadi sudah kelihatan jelas ya.
interleukin 1, interleukin 2, di mana dari mana sumbernya, interleukin 3 ya. Nah, bisa lihat kalau interleukin 4 tadi sudah bisa diproduksi oleh sel T, terutama sel T helper 2, B, dan mastosit. Iya, kalau kalian bisa lihat sebenarnya di sini, kalau misalnya ada mediator berupa interleukin 4, dia akan kemudian menyebabkan uh, proliferasi atau perbanyakan dari sel B ya. Nah, seperti ini juga dia akan bisa mengaktifkan makrofag, sedangkan justru apa namanya? Menghambat ya, justru dia akan menghambat ini interleukin 4 justru akan menghambat. Berarti kalau seperti ini apa tadi? Satu interleukin akan dihasilkan banyak fungsi pleiotropik ya, pleiotropik. Jadi satu interleukin dia bisa menghasilkan banyak fungsi. Nah, kemudian mana? Nah, justru CD4 ini atau sel T ini kemudian akan terjadi perbanyakan juga perkembangannya menjadi sel T helper 2. Nah, interleukin 5 dia fungsinya jadi masing-masing itu dilepaskan pasti akan mempunyai fungsi yang berbeda-beda ya. Saya mau sampaikan di mana fungsinya ya. Seperti ini. Interleukin 4 ini akan menstimulasi atau merangsang produksi IgE. Setelah itu produksi IgE meningkat, dia akan dibantu oleh komplemen di sini, berarti dia akan teropsonisasi atau dilapisi oleh komplemen. Kemudian setelah itu parasitnya tadi itu ya interleukin, kalau produksi IgE itu ditandai khusus untuk produksi alergi atau parasit atau cacingan ya. Jadi ya produksi IgE memang ini khusus tugasnya untuk kelompok jenis parasit. Setelah itu parasit ini akan berikatan dengan namanya eosinofil. Eosinofil itu pun adalah merupakan sel fagosit yang memang khusus juga untuk menangkap jenis parasit eosinofil ya. Jadi dia sengaja untuk menelan yang dikatakan parasit. Beda kalau neutrofil ya, neutrofil itu kebanyakan untuk bakteri. Nah, kemudian setelah itu apa namanya interleukin 5 ya. Sebelumnya tadi eosinofil itu tadi dipanggil oleh interleukin 5. Jadi dia diaktifkan sebenarnya oleh interleukin 5. Setelah itu artinya eosinofil ini kemudian akan menjadi aktif dan kemudian akan menelan ya. Jadi di mana kerjasamanya di sini? Kalian bisa lihat, kalian bisa melihat di sini kerjasama antara setelah aktif eosinofil, yaitu merupakan bagian dari sel fagosit. Di sini tadi ada komplemen, ini adalah antibodi. Jadi ini merupakan kompleksitas dari fagosit, komplemen, sitokin ya. Kalian kemudian yang bantuan dengan bantuan pastinya antibodi. Jadi setelah itu dengan gampang untuk menghancurkan parasitnya atau memakan fagosit apa namanya parasit tadi. Nah, ini sebenarnya kalau sudah paham di awal tadi sudah sangat enak gampang untuk dipahami ya. Ini merupakan pecahan dari interleukin 6. Jadi dia diproduksi oleh monosit dan makrofag yang teraktivasi. Jadi sebenarnya semua ini tadi tidak akan, ini saja kalian ingat, tidak akan aktif begitu tidak ada proses aktivasi oleh misalnya makrofag yang terpapar oleh patogen ya, atau antibodi yang berikatan dengan antigen, itu seperti itu. Jadi tidak akan dilepaskan bila tidak ada aktivasi atau picuan sebelumnya ya. Ya, kalian kalau melihat tanda-tanda panas seperti ini berarti itu yang diaktifkan, proses interleukin yang dilepaskan untuk mengaktifkan beberapa proses respon selnya ya. Jadi sebenarnya ini merupakan bagian dari jalur transduksi juga, bahwa begitu aktif ya, jadi ini kalau kalian mempelajari biologi sel kemarin itu messenger kedua, CAMP ini hampir sama. Begitu interleukin 12 ini kemudian menjadi aktif, dia akan kemudian mengaktifkan respon sel berupa apa? Dia akan mengaktifkan stimulasi dari apa namanya perubahan dari sel T ini menjadi sel T helper 1, kemudian mengaktifkan sel natural killer, dia akan membentuk sel T apa namanya? Ya, sel T kalau CD8 berarti apa tuh?
MHC2, MHC1 ya. Mengaktifkan dari sel T, kemudian mengaktifkan sel natural killer, dan kemudian pada ujungnya bagaimana? Ujungnya ini tadi, setelah tadi ada interferon gamma dia akan mengaktifkan makrofag yang otomatis dia akan membunuh dengan cara mempagosit makrobat tersebut. Sedangkan kalau di sini kalian bisa lihat kalau natural killer sudah diaktifkan, dia akan lebih meningkatkan aktivitas sitolitik dari natural killer ini atau dengan sel T ini untuk lebih ganas, lebih meningkat kemampuan membunuhnya dengan adanya interleukin 12 ini. Jadi kalau dari beberapa penelitian, misalnya penelitian yang pernah Ibu lakukan itu, karena Ibu fokusnya selalu di salmonella, jadi saya sudah bisa mengukur bahwa begitu saya mencobakan protein saya ke yang sudah saya purifikasi, misalnya kandidat vaksin, misalnya saya kemudian menyuntikkan pada mencit ya pada mais, kemudian saya bisa mengukur bahwa interleukin 12 kalau waktu saya itu interferon gamma, interferon gammanya sudah meningkat, artinya apa? Berarti sudah ada proses aktivasi di situ, proses respon imun yang sudah terjadi antara protein yang sudah saya suntikan dengan misalnya karena mencit tadi itu sebelumnya sudah sengaja disakitkan, kemudian saya berikan imunisasi dengan protein kandidat vaksinnya, kemudian kita ukur, ambil serum darah dari mencit tersebut, kemudian diukur interferon gammanya bagaimana, apakah sudah meningkat. Berarti itu sudah menandakan bahwa sudah ada respon imun yang terjadi. Ya, ini adalah bagian dari tumor necrosis faktor, juga dilepaskan oleh monosit dan makrofag, ya, juga dilepaskan oleh natural killer, mast cell, ya, dan kemudian sel T yang distimulasi oleh antigen. Kalau produksi TNF ini biasanya dipicu oleh adanya stimulasi dari LPS atau gram negatif dan mikroba. Jadi dia berfungsi merupakan mediator potensial dalam respon inflamasi akut dan bertanggung jawab pada komplikasi sistemik pada infeksi yang berat. Sepsis. Nah, ini dia. Jadi kalau TNF ini justru ini juga bisa dijadikan indikator ya bahwa kalau ada gangguan pada lever, kemudian apa namanya? Itu bisa diukur diambil dalam serumnya itu berupa TNF-nya, ya itu bisa merupakan penanda. Ya juga pada kalau gangguan pada jantung ya. Jadi efek-efek dari TNF ini dia akan menyebabkan inflamasi lokal, kemudian efek yang sistemiknya itu akan memberikan respon demam yang tinggi, kemudian gangguan pada lever dan kemudian gangguan pada produksi leukosit pada sumsum tulang. Jadi banyak pengaruhnya ya. Nah, kemudian interferon tadi klasifikasi interferon itu ada yang alfa, beta dan gamma ya. Kalau ini ada tipe 1 interferon gamma 1 dan 2. Jadi produksinya bagaimana? Kalau ini dihasilkan dia apa namanya? Stabilan asamnya ini dia stabil, sedangkan ini interferon gamma ini labil. Jadi ini sebenarnya untuk keperluan penelitian ya, bahwa kita mengetahui bahwa bagaimana kalau dia diisolasi. Jadi bagaimana spesifitasnya terhadap antigen, ya dia dikatakan sebagai interferon alfa, interferon beta, dan interferon gamma. Ya, ini adalah aksi dari interferon alfa dan beta ya. Pasti juga kalian bisa lihat di sini perbedaannya. Interferon tipe dari interferon 1 ya. Kalau ini interferon gamma. Jadi interferon gamma ini untuk penyakit-penyakit infeksi ya. Ya, jadi ini yang pernah saya isolasi. Jadi begitu interferon gamma ini aktif, dia akan mengaktifkan makrofag, mengaktifkan sel B, mengaktifkan sel T, kemudian mengaktifkan APC. Dan setelah APC ini aktif, berarti dia akan meningkatkan ekspresi dari MHC, kemudian antigen presentasi ya, dan kemudian setelah ini aktif juga dia akan mengembangkan atau menjadi efektor T helper 1. Dan setelah ini sel B-nya aktif, dia juga akan menyebabkan antibodinya ini terjadi proses isotype switching, kemudian akan membentuk opsonisasi, ini opsonisasi ya. Mana nih komplemen nih, dan kemudian akan mengfix atau mengikatkan lagi kembali antara antibodi dengan komplemen. Bisa dilihat di gambarnya di sini komplemen ya.
Nah, bagaimana nih sitokin origin awalnya ya. Jadi bisa dilihat di sini. Kalau ini dilihat perbedaannya adalah respon imun innate non spesifik dengan ini yang spesifik. Kalian bisa lihat di sini interferon apa yang biasanya dilepaskan pada non spesifik yaitu interferon beta gamma, kemudian interleukin 12 ya. Ini justru dengan fungsi yang berbeda ya, fungsi yang berlawanan. Kalau misalnya interferon gamma ini dia akan mengaktifkan makrofag, kalau ini interleukin 12 dia akan mengaktifkan natural killer. Nah, kalian bisa lihat di sini begitu makrofagnya aktif, otomatis tadi diaktifkan oleh interferon gamma. Kemudian dia akan mengaktifkan makrofag dan setelah itu dia akan menimbulkan respon inflamasi setelah ini dilepaskan. TNF, tumor necrosis factor, interleukin 1 dan chromokin dia akan mengaktifkan inflamasi. Inflamasi itu ditandai oleh apa? Peningkatan permeabilitas vaskuler, menarik suplai oksigen akan ditingkatkan di daerah infeksi sampai kemudian akan menggerakkan neutrofil untuk datang ke daerah infeksi. Jadi sebenarnya dengan inflamasi aktif ini juga akan memanggil sel-sel fagosit seperti neutrofil untuk datang ke tempat infeksi untuk memfagosit, menelan patogen atau mikroba. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya kalau pada saat sel respon adaptif di sini. Berarti adaptif berarti sel sistem imun spesifik. Setelah itu kita bisa lihat begitu terjadi kompleks antara MHC dengan antigen ya. Ini ada EPC, kemudian akan mengaktifkan sel T ini kemudian akan mengaktifkan interleukin 2. Interleukin 2 ini kemudian akan menyebabkan proliferasi dari sel T, limfosit sel T. Setelah itu ini pun aktif, dia akan melepaskan lagi mediator berupa interferon gamma, interleukin 2 dan sebagainya. Kemudian ada interferon gamma lagi yang masing-masing fungsinya adalah dia akan mengaktifkan makrofag yang kemudian akan terjadi di sini sekresi atau pelepasan antibodi, kemudian akan terjadi sel T limfosit akan menjadi ini CD sel T-nya ini akan kemudian menjadi aktif menjadi sel T limfosit ya yang lebih aktif. Nah, seperti itu perbedaannya yang fungsi dari sitokin. Oke, saya rasa sekian dari Ibu. Semoga kedua mediator tadi bisa dipahami dan kemudian banyak kalian meneliti, melanjutkan dengan penelitian-penelitian di bidang kesehatan. Kedua istilah tadi itu akan lebih sering kalian akan temukan. Oke, terima kasih untuk semua perhatiannya. Lebih dan kurangnya Ibu mengucapkan mohon maaf. Semoga semua ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat setidaknya buat bekal di penelitian kalian nantinya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi